yang bersukacita, yang siap mau beribadah, mau muji Tuhan, mau mendengarkan firman Tuhan. Puji Tuhan, kita akan satukan hati. Terlebih dahulu kita akan berdoa dulu, meminta Tuhan Yesus menolong memimpin ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Hati kami limpah dengan syukur untuk hari ini. Kami boleh ada di rumah-Mu bersama saudara-saudara kami, Tuhan. Terima kasih semua berkat kasih-Mu, semua berkat anugerah-Mu, penyertaan-Mu, perlindungan-Mu yang luar biasa. Kami sehat, kami kuat, tubuh kami, seluruh jiwa raga kami hari ini, saat ini siap untuk berbakti beribadah kepada Tuhan. Mari kami mohon Roh Kudus yang akan memimpin ibadah kami, mengurapi kami semua. Engkau yang akan pimpin ibadah kami dari awal sampai akhir. Engkau yang akan tolong kami Bapa, memberikan yang terbaik bagi-Mu Tuhan Yesus. Memberkati kami semua yang melayani-Mu Bapa. Tutup bungkus kami dengan kuat kuasa-Mu Bapa. Sucikan, kuduskan kami, karena kami melayani Allah yang Maha Kudus. Bapa, terima kasih, biar Roh Kudus-Mu bekerja saat kami menyembah-Mu Tuhan Yesus. Biarlah Engkau yang tutup bungkus ruangan ini, dari yang terdepan sampai yang terbelakang. Biarlah kuat kuasa-Mu yang luas bekerja, dan kami merasakan Engkau hadir di tengah kami. Bapa, terima kasih. Tuhan Yesus, terima kasih. Roh Kudus, terima kasih. Kami siap untuk memulai ibadah kami pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang siap puji Tuhan katakan amin. Puji Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Kami percaya Tuhan. Kami yakin Tuhan. Saat kami menyembah-Mu dengan sungguh, dengan sepenuh hati, dengan segenap hati kami Tuhan. Roh-Mu bekerja di tengah-tengah kami Tuhan. Kami rasakan kehadiran-Mu. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Terima kasih saat kami
Puji Tuhan, saudara dikasihi, kita mau siapkan hati kita untuk firman Tuhan. Sebelumnya saja kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami sudah menaikkan pujian bagimu. Biar semuanya menyenangkan hatimu. Saat ini kamu siapkan hati kami ya Tuhan. Kuduskan, sucikan agar hati kami menjadi tanah hati yang subur untuk benih firman Tuhan ditaburkan. Berbicara Engkau ya Tuhan, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini. Biar Engkau yang menguduskan, Engkau yang mengurapi, Engkau yang memampukan untuk hamba-Mu bisa menyampaikan isi hati-Mu ya Tuhan. Dan kami boleh dikuatkan, kami boleh dibawa untuk lebih lagi mengenal Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, penolong kami yang setia. Terima kasih Bapa, Engkau yang akan memimpin akan pemberitaan firman Tuhan dari permulaan hingga selesai. Biar kuasa Roh Kudus bekerja memperlengkapi setiap kami. Kami siap mendengar firman-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, kita akan sama-sama membuka firman Tuhan di dalam ayatnya yang tidak asing lagi buat kita. Filipi 4 ayat yang ke-13. Filipi 4 ayatnya yang ke-13. Kalau sudah ketemu, saya ajak kita bangkit berdiri. Kita mau baca bersama-sama. Kita mau deklarasikan firman Tuhan. Kita mau aminkan firman Tuhan di dalam hidup kita. Kita baca dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Sekali lagi. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Amin. Puji Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, tidak asing lagi ayat ini. Kita tahu siapa yang mendapatkan ilham dari Roh Kudus untuk menyampaikan firman Tuhan ini, yaitu Rasul Paulus. Dia menulis ini bukan omong kosong, bukan kata orang, tapi dia mengalami sendiri bagaimana Rasul Paulus bisa melalui segala kesusahan, kesengsaraan yang dia hadapi setelah dia bertobat. Kita tahu awalnya Rasul Paulus adalah seorang penganiaya jemaat Tuhan. Waktu itu dia berencana untuk menangkap setiap orang percaya dan mau memasukkannya ke dalam penjara. Dia menuju ke Damsyik. Di tengah perjalanan, Rasul Paulus mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Tuhan menampakkan diri kepadanya. Tuhan berbicara. Tuhan memanggil dia. Dia mendengar dan orang-orang yang menyertai dia juga mendengar. Tapi mereka tidak bisa melihat wajahnya siapa yang berkata, yang berbicara waktu itu. Yang memanggil, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Dan sejak itu, kemudian Paulus menjadi buta selama 3 hari. Di situ dia bertobat. Tuhan mengirimkan seorang hambanya bernama Ananias untuk mendoakan Rasul Paulus yang waktu itu buta, supaya matanya bisa melihat kembali. Karena di dalam penglihatan waktu Rasul Paulus sedang berdoa waktu itu waktu dia mengalami kebutaan, ada seorang bernama Ananias yang datang kepadanya mendoakan dia. Tuhan menyuruh Ananias datang. Dan waktu Ananias disuruh Tuhan mendoakan Rasul Paulus, dia kaget karena dia tahu siapa Paulus ini, yang namanya asalnya Saulus. Dia adalah penganiaya jemaat. Sampai Ananias kata, Tuhan, tapi dia kan orang yang menganiaya jemaat Tuhan. Tapi Tuhan bilang, datang doakan, karena aku akan memakai dia. Dia akan menjadi alatku, dan aku akan menunjukkan betapa banyaknya penderitaan yang harus dia tanggung karena namaku. Jadi sejak awal begitu bertobat, Rasul Paulus tidak dapat hak istimewa. Dia itu seorang yang punya kedudukan, yang punya kekuasaan, seorang yang berhikmat, yang pintar secara ilmu pengetahuan. Tetapi ketika dia percaya Tuhan Yesus pertama kali bertobat, justru yang Tuhan siapkan buat Rasul Paulus adalah
akan kuperlihatkan kepadanya bagaimana banyaknya penderitaan yang harus dia tanggung karena namaku. Beda dengan kita manusia saat ini ya. Kalau kita bertobat pertama kali maunya kan kita mengalami mujizat. Tadinya sakit sembuh, kita bertobat. Tadinya kita sengsara, miskin, bertobat terima Tuhan, jadi kaya misalnya. Pengharapannya biasanya manusia, kemanusiaannya seperti itu ya. Lalu yang tadinya mungkin rumah masih ngontrak, sekarang bisa kebeli rumah. Yang tadinya motornya 1 jadi 2, yang punya motor doang bisa jadi punya mobil. Yang usahanya tadinya biasa-biasa saja bisa langsung meningkat, misalnya jadi luar biasa. Itu pengharapan manusia seperti itu. Tetapi ketika Rasul Paulus Tuhan panggil dia bertobat, yang Tuhan tetapkan untuk dia adalah dia harus menanggung banyak sengsara. Jadi kalau saat ini saudara kita ikut Tuhan, kita diproses Tuhan, ya, kita alami hal-hal yang gak enak, ya, kita menghadapi pergumulan, persoalan. Mari kita melihat meneladani Rasul Paulus. Jangan kita mengeluh, ya. Jangan kita lalu marah sama Tuhan, ya. Kita ngomel sama Tuhan, kita menuntut kepada Tuhan. Tuhan, aku kan anakmu, aku kan anak Allah, orang percaya, harusnya kan hidupku begini gitu ya. Tapi tidak dengan Rasul Paulus, saudara. Sejak dia ditetapkan Tuhan, dia bertobat, dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Setelah matanya jeli, langsung dia melayani Tuhan, dia berkhotbah, dia memberitakan Injil. Bahkan baru melayani aja dia sudah mengalami tantangan mau dibunuh. Dia harus keluar masuk penjara. Dia didera. Dia pokoknya disakiti, ya, bahkan pernah dicambuk, ya, terus dilepaskan gitu ya dari penjara. Bagaimana kita lihat Rasul Paulus mengalami hal ini, tetapi tidak ada dia berkata, Tuhan, dulu sebelum aku menjadi alatmu, hidupku kan enak, berkuasa, punya kedudukan. Sekarang aku mau dibunuh, ya, didera. Terus bahkan juga waktu dia melayani Tuhan harus pergi dengan kapal, ya, dia mengalami karam kapal, dia kadang mengalami juga kelaparan, dia mengalami kedinginan. Tetapi semua itu tidak ada sungut-sungut atau menghujat Tuhan atau marah. Bahkan dia bilang, apa yang dulu, ya, aku pikir itu merupakan sesuatu hal yang berharga. Sekarang setelah mengenal Yesus, semuanya itu ternyata tidak ada artinya apa-apa, semua sia-sia. Karena pengenalan kepada Yesus itu lebih mulia dari segalanya. Ya. Jadi saudara, memang dunia ini sejak awal kan, sejak Adam dan Hawa berdosa, jatuh dalam dosa, dunia ini sudah terkutuk. Tuhan sendiri sudah bilang, dengan bersusah payah kamu akan mencari makananmu, bahkan ada sakit penyakit, ya, karena memang dunia sudah terkutuk. Jadi kan selama kita masih ada di dalam dunia, jangan heran kalau kita mengalami proses, mengalami masalah, mengalami persoalan, mengalami kesesakan. Tetapi kabar gembiranya kalau kita ada di dalam Tuhan, saudara, Tuhan yang akan menjadi penolong bagi kita. Seperti Rasul Paulus, dia bisa berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Bukan kekuatan Rasul Paulus secara pribadi, ya, bukan karena kemampuannya, bukan karena kepintarannya, tapi dia menyatakan bahwa semua karena Tuhan. Demikian juga dengan kita, saudara, ya, kita orang percaya, kita sudah dimerdekakan dari dosa. Mungkin kita alami masalah, persoalan, pergumulan. Kadang banyaknya kita sendiri yang buat, ya. Mungkin kita salah mengambil keputusan, kita salah menentukan pilihan, ya. Kita salah menjalani kehidupan kita, menyimpang dari firman Tuhan. Makanya dijumpai, dihadapi kesusahan, ya, kesesakan, persoalan, pergumulan, tidak heran.
jalan keluarnya kalau kita mau lepas dari masalah itu yang kita buat sendiri, kita harus bertobat. Ya. Kalau kita sadari kesalahan, persoalan yang timbul, masalah yang timbul, kesusahan yang timbul, itu karena salah kita sendiri. Kita tidak mau dengar-dengaran kepada firman Tuhan, kita melanggar firman Tuhan, kita bersekutu dengan dosa. Ya. Bertobat, jalan keluarnya tidak ada lain. Bertobat, datang kepada Yesus. Tapi kalau kita sudah sungguh-sungguh ikut Tuhan, kita sudah melakukan firman Tuhan, kita sudah melakukan kebenaran, tapi Tuhan, kenapa saya masih datang masalah, datang persoalan Tuhan izinkan? Ya, jangan heran juga saudara ya, karena Tuhan kita itu Tuhan yang ingin melihat anak-anaknya itu punya kualitas yang luar biasa dalam kehidupan rohaninya. Makanya Tuhan izinkan persoalan datang di hidup kita, pergumulan datang di hidup kita untuk memproses kita, ya, supaya kita bisa mengalami sendiri pengalaman dengan Tuhan. Seperti Rasul Paulus mengalami pengalaman pribadi sendiri dengan Tuhan, sehingga kesusahan, kesesakan, persoalan, yang perkara yang berat sekalipun tidak bisa memisahkan Rasul Paulus dari Tuhan, dan tidak menghentikan dia untuk berhenti tidak melayani Tuhan. Tidak, dia terus ya melayani Tuhan. Tidak ada yang bisa menghalangi dia, karena dia sudah tahu, mengalami sendiri Tuhan di hidupnya, sehingga dia tidak segan-segan, dia menderita sekalipun dia rela karena untuk kemuliaan Tuhan. Ya. Puji Tuhan saudara, mari kita juga mau belajar lihat kehidupan kita. Kalau di dalam pada saat ini mungkin kita ada pergumulan, kita sakit sudah lama tidak sembuh-sembuh. Ya. Jangan ngomel, jangan marah. Ya. Mungkin sakit itu juga datang karena kesalahan kita, ya. Salah kita merawat diri kita, salah makan, harusnya nggak boleh makan yang itu kita makan, ya. Kita nggak bisa menahan nafsu. Tapi kalau Tuhan izinkan kita sakit, ya, kita masih bisa datang beribadah, kita masih bisa menikmati makanan, kita masih bisa berkumpul dengan keluarga, ya. Naikkan ucapan syukur kepada Tuhan. Jangan marah, ngomel, ya, terus sama Tuhan. Apa Tuhan, saya ikut Tuhan begini, begitu. Enggak akan menyelesaikan, enggak akan membawa perubahan. Mungkin bertambah sakit, iya. Karena firman Tuhan bilang, hati yang gembira itu adalah obat yang manjur. Kalau nanti kita ngomel terus, marah terus ya sama Tuhan, ya, marah mungkin sama keluarga, karena kita sakit nggak sembuh-sembuh, kesel gitu ya, marah sama diri sendiri, makin bertambah nggak akan sembuh saudara ya. Kalau mau sembuh, bertobat, datang kepada Tuhan. Dan Tuhan bilang, hati yang gembira, firman Tuhan bilang ya, adalah obat. Mari, walaupun kita hadapi mungkin saat ini masih sakit, aminkan bahwa dengan bilur-bilur Tuhan Yesus kita disembuhkan. Aminkan firman Tuhan yang hari ini kita dengar, bahwa segala perkara dapat kutahu di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Meskipun saya masih sakit, meskipun saya belum sembuh, belum sempurna, ya, saya percaya Tuhan akan memberikan kekuatan kepadaku untuk aku bisa tetap melayani Tuhan. Aku bisa tetap datang beribadah, aku bisa tetap melakukan hal-hal yang baik di tengah keluarga. Ucapkan syukur, ya. Itu akan membawa yang lebih baik malah. Mungkin pastinya akan mempercepat kesembuhan kita, ya. Dan satu hal, ya, jangan kita sembarangan makan, ya. Jangan kita sembarangan minum, mengkonsumsi apa yang tidak baik, yang tidak sehat bagi tubuh kita. Memang waktu makan kita berdoa, tapi kalau kita sengaja ya mengkonsumsi hal yang tidak sehat, itu berarti kita mencobai Tuhan. Mencobai Tuhan itu berdosa ya. Jadi mari pelihara kehidupan kita, tubuh jasmani kita dengan baik. Kalau saat ini kita masih sakit, tidak usah mengeluh. Percaya bahwa segala perkara dapat ditanggung di dalam Engkau yang memberi kekuatan kepadaku. Kalau saat ini Tuhan, usahaku belum ada perubahan, omset atau hasil dagang jualan belum ada peningkatan, ya, masih susah Tuhan untuk putar modal, datang kepada Tuhan, minta hikmat dari Tuhan, bagaimana mengelola usaha ini, bagaimana mengelola keadaan saat ini, minta pimpinan Tuhan, ya.
Kalau kita menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan, Tuhan bilang sumber hikmat dan pengetahuan itu ya takut akan Tuhan. Tuhan akan menunjukkan bagaimana caranya, ya, bagaimana apa yang harus kita lakukan. Tuhan akan tunjukkan. Ya. Jangan kita lalu ngomong, dagang sepi, susah, nggak dapet ini, nggak dapet. Bersyukur, ya, masih punya usaha. Bersyukur masih bisa mengerjakan sesuatu, masih bisa dipercaya Tuhan untuk mengelola mungkin toko, usaha apa ya. Dengan kita bersyukur maka Tuhan bisa membuka jalan buat kita ya. Dan percaya segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku ya. Tuhan pasti akan memampukan kita kalau kita berjalan dalam kebenaran firman Tuhan ya. Tuhan itu setia, Tuhan itu tidak pernah berdusta. Kalau kita melakukan apa seperti yang firman Tuhan katakan, pasti Tuhan akan menolong ya. Tuhan bilang kan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segala sesuatunya akan ditambahkan kepadamu. Kalau kita lakukan firman Tuhan itu dengan taat, dengan setia, dengan tekun, mencari terlebih dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, pasti saudara, Tuhan akan menolong, memberikan jalan ya. Usaha kita bisa bertambah baik ya, meningkat. Mungkin saat ini juga keadaan lagi tidak baik ya, tapi bukan dialami oleh 1-2 orang, hampir semua. Sebab itu kita orang percaya, serahkan kepada Tuhan sehingga kita bisa kuat, kita bisa melampaui, melewati ya. Karena firman Tuhan tadi bilang segala perkara dapat kutanggung ya. Jadi perkara yang ada di hidup kita itu harus kita tanggung, harus kita selesaikan, harus kita atasi ya. Bukan segala perkara terus waktu kita berdoa percaya tiba-tiba boom hilang gitu. Enggak ya. Kita harus hadapi, kita harus cari jalan keluarnya, kita harus berdoa, berserah kepada Tuhan, sehingga walaupun berat sekalipun masalah itu bisa kita tanggung ya. Jadi tetap harus diselesaikan, bukan kita lari dari masalah kita ya. Lalu kita marah, kita ngomel, kita ya pokoknya berbuat hal-hal yang negatif. Justru itu akan memperburuk keadaan situasi kita. Belajar menyerahkan semua kepada Tuhan ya. Mungkin kita masih bergumul, Tuhan aku sudah berdoa supaya suamiku berubah, supaya istriku berubah, sampai sekarang belum ada perubahan Tuhan ya. Sebaiknya suami istri jangan saling menuntut, tapi mari kita saling melayani ya, saling mengasihi. Kalau kekurangan yang satu, istri ada kekurangan, suami ada kekurangan, gak usah kita saling menuntut untuk harus sempurna, tapi kita masing-masing mau saling memenuhi kekurangan masing-masing ya. Istri bisa memenuhi kekurangan suami, suami bisa menutupi kekurangan istri, dan terus berjalan bersama-sama sebagai suami istri. Karena itu yang Tuhan mau, sehati, sepikir. Kalau 2 orang sehati, sepikir, berkat Tuhan dicurahkan ya. Jadi jangan ada kekurangan sedikit, apa perbedaan sedikit dijadikan masalah, jadi permasalahan antara suami istri, lalu jadi berantem, lalu jadi pokoknya masing-masing mempertahankan ya egonya. Kalau sudah kita masuk dalam pernikahan, mari kita mau belajar bersama-sama untuk kita mau memenuhi tugas dan tanggung jawab kita. Suami mengasihi istri seperti Tuhan Yesus mengasihi jemaat, istri tunduk kepada suami ya. Itu yang diajarkan oleh firman Tuhan, oleh Alkitab. Kalau kita berjalan sesuai dengan firman Tuhan ini, pasti segala masalah di dalam rumah tangga, di dalam kehidupan suami istri akan terselesaikan ya. Asal mari kita mau hidup sesuai dengan firman Tuhan. Mungkin sebagai orang tua punya pergumulan, Tuhan aku sudah berdoa untuk anak-anakku, sampai sekarang belum ada perubahan Tuhan. Anak-anakku masih susah diatur, masih memberontak. Terus berdoa, terus serahkan kepada Tuhan ya. Percaya satu saat Tuhan akan menjamah anak-anak kita. Terus berikan nasihat firman Tuhan. Jangan cuma sekali, 2 kali, 3 kali nggak didengar sama anak kita kesel. Udah masa bodoh sekarang, mau ngapain terserah. Ya, sebagai orang tua juga nggak boleh begitu. Kalau anak-anak kita masih ada di bawah pengawasan kita,
Firman Tuhan di dalam Ulangan saja mengatakan, ajarkan firman Tuhan itu terus berulang-ulang sampai apa? Sampai terjadi perubahan pada diri kita. Jangan bosan ngajarin, nasehatin anak-anak kita dengan firman Tuhan, ya, sampai mereka berubah, sampai kuasa Tuhan bekerja atas hidup mereka. Terus berdoa, bawa mereka dalam doa, ya. Saya percaya ketika orang tua hidup benar di hadapan Tuhan, berikan juga teladan yang baik kepada anak-anak. Jangan kita larang anak-anak, jangan merokok, tapi kita sendiri orang tuanya merokok, ya. Jangan berbohong, tapi kita sendiri berbohong sebagai orang tua. Berikan teladan, ya, kepada anak-anak kita supaya mereka melihat teladan yang baik dari orang tuanya, sehingga mereka juga bisa berubah. Dan bagi orang tua yang mau supaya anak-anaknya berubah, berserah kepada Tuhan, ya, percayakan kepada Tuhan, dan perkatakan firman Tuhan, bahwa segala perkara dapat ditanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kalau kita berserah kepada Tuhan, kalau kita hidup benar di hadapan Tuhan, Tuhan pasti akan menolong. Ya, sebagai orang tua, Tuhan akan beri kita hikmat untuk mendidik, mengajar anak-anak kita untuk berjalan di jalan Tuhan. Ya. Mungkin juga ada anak-anak yang masih kuliah, ya, yang masih muda, yang bingung dengan masa depannya. Tuhan, masalahku, aku bingung sama masa depanku. Gimana? Nanti aku nggak tahu apa karir apa yang cocok buat aku. Kalau aku kuliah, jurusan apa yang harus aku ambil, ya. Kalau aku bekerja di mana, bekerjanya masih bingung, Tuhan. Jangan bingung, datang kepada Tuhan. Kalau kamu sebagai anak-anak muda takut akan Tuhan, berarti kalian akan menyerahkan hidupmu kepada Tuhan dan mengundang Tuhan bekerja di hidupmu. Percaya Tuhan pasti akan menolong. Karena bagi mereka yang takut akan Tuhan, bagi anak-anak yang takut akan Tuhan, pasti Tuhan beri hikmat, Tuhan beri pengetahuan yang baik untuk bisa mengambil keputusan yang baik untuk masa depannya, untuk bisa menentukan pilihan yang baik bagi masa depannya. Tapi kalian harus ada di dalam Tuhan, harus menyerahkan hidupmu kepada Tuhan, harus mengandalkan Tuhan. Jangan merasa pintar, merasa wah kuliah saya bagus kok, IP-nya tinggi, ya, jadi gampang lah nanti cari kerja, ya. Jangan mengandalkan kepintaranmu, tapi andalkan Tuhan, ya. Dan bagi anak-anak yang menghormati orang tua, firman Tuhan jelas berkata, mereka akan diberkati. Masa depan mereka adalah masa depan anak-anak muda yang takut akan Tuhan, yang menghormati orang tua, akan cerah dan penuh pengharapan. Itu janji firman Tuhan. Tuhan tidak pernah berdusta, ya. Jadi apapun yang sedang digumulkan saat ini anak-anak, mungkin juga dalam menentukan pilihan hidup, pasangan hidup, ya, serahkan kepada Tuhan biar Tuhan menentukan teman hidup yang sepadan, yang takut akan Tuhan. Serahkan kepada Tuhan, sehingga nanti Tuhan yang akan bekerja lewat Roh Kudus-Nya akan memberi kita hikmat, sehingga kita bisa tahu, bisa tepat memilih pasangan hidup kita kelak, ya. Serahkan kepada Tuhan. Firman Tuhan tadi berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia atau di dalam Tuhan yang memberi kekuatan kepadaku. Perhatikan saudara, ya, ayat firman ini. Tadi Rasul Paulus itu menuliskan, segala perkara dapat kutanggung, garis bawahi kata ini tadi, di dalam Dia. Di dalam Dia, ya, Rasul Paulus bisa kuat menghadapi tantangan yang berat dalam hidupnya untuk memberitakan Injil, karena dia ada di dalam Yesus. Dia tidak keluar dari Yesus. Dia tidak meninggalkan Yesus. Dia tidak ngomel, dia tidak marah, dia tidak menggerutu ketika dia hadapi pergumulan persoalan. Dia ada di dalam Yesus. Kuncinya kalau kita mau berhasil mengatasi persoalan di hidup kita, kita harus ada di dalam Yesus. Jangan keluar, malah ada persoalan kita malah menjauh dari Tuhan, ya. Ada persoalan kita malah tadinya rajin ke gereja,
karena persoalan yang nggak beres-beres malah jadi malas, nggak mau ke gereja, nggak mau baca firman, nggak mau berdoa, bagaimana masalahnya bisa selesai? Ya. Karena firman Tuhan berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Kalau kita tetap tinggal di dalam Tuhan, kita tetap mempercayai Tuhan, kita tetap beriman kepada Tuhan, kita tetap berpegang teguh kepada firman Tuhan, kita melakukan firman Tuhan, maka akan ada kekuatan biasa di hidup kita. Kita akan mampu menghadapi persoalan seberat apapun. Firman Tuhan di dalam Yohanes 15 ayat 5 berkata, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi gak usah heran kalau dalam persoalan kita bukan mencari Tuhan, kita malah lari mencari jalan keluar di tempat-tempat lain atau berharap kepada manusia, malah kita menghadapi jalan buntu, persoalan kita bukan selesai, malah semakin bertambah-tambah. Kan kita tidak ada di dalam Tuhan. Tapi kalau kita ada di dalam Tuhan, firman Tuhan menjamin kita akan kuat. Jangan jauh dari Tuhan. Kalau ketika persoalan datang, justru kita harus semakin meningkatkan hubungan pribadi kita dengan Tuhan, semakin meningkatkan jam doa kita, semakin meningkatkan kehadiran kita dalam peribadatan di gereja, dalam persekutuan bersama dengan umat-umat Tuhan, ya, dalam membaca firman Tuhan. Karena dalam firman Tuhan itu pasti Tuhan akan memberikan jawaban-jawaban yang akan menguatkan kita, yang akan membimbing kita untuk berjalan kemana, apa yang harus saya lakukan Tuhan, bagaimana saya harus mengatasi masalah ini Tuhan. Tuhan akan berikan jalan keluar ketika kita tetap ada di dalam Tuhan. Jangan kita malah jauh dari Tuhan, jangan kita malah tinggalkan Tuhan, ya, terus menggerutu setiap hari kepada Tuhan. Berarti kita tidak mempercayai Tuhan. Dengan kita menggerutu, kita ngomel, kita bersungut-sungut, berarti kita tidak mempercayai Tuhan. Kita tidak ada di dalam Tuhan. Kalau kita tinggal di dalam Tuhan, kita mempercayai Tuhan akan bekerja, ya. Dan firman Tuhan di dalam Matius 11 ayat 28 sampai 30 mengatakan, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ya. Belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, maka jiwamu akan mendapat ketenangan. Pikulah kuk yang kupasang, karena kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Jadi kalau ada masalah, ada pergumulan, ada persoalan, jangan lari cari pertolongan kepada yang lain. Lari cari pertolongan kepada Tuhan. Tuhan sudah mengundang, mari yang letih lesu dan berbeban berat, datang kepadaku, ya. Belajar kepadaku. Tuhan bilang bebanku ringan, karena Tuhan ada di dalam kita. Kita ada di dalam Tuhan, kita menyatu dengan Tuhan. Waktu ada beban di hidup kita, Tuhan ikut memikul beban kita. Makanya beban kita menjadi ringan, asal kita ada di dalam Tuhan. Tuhan ada beserta dengan kita. Itu kuncinya kalau kita mau mendapatkan kekuatan, bisa mengatasi persoalan hidup ini, ya. Jangan cari pertolongan kepada yang lain, jangan kita, ya, sibuk, ya, berharap kepada yang lain. Datang kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan, percaya kepada firman-Nya, ya. Firman Tuhan bilang, tadi saya sudah singgung, carilah dahulu kerajaan Allah, kebenarannya, semua akan ditambahkan kepadamu, ya. Jangan waktu kita sedang kesulitan keuangan, lalu yang kita cari pertolongan, kita cari pinjol. Itu tidak menyelesaikan, saudara. Saudara akan bertambah-tambah masalahnya, ya. Hutangnya bukannya lunas, tadinya 1 juta bisa jadi 5 juta, 5 juta bisa jadi 20 juta, bukannya selesai. Cari Tuhan, ya. Karena Tuhan bilang, kalau kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya,
segala sesuatunya akan ditambahkan kepada kita. Bukan hanya dalam hal keuangan, dalam hal kesehatan, dalam hal apapun persoalan hidup kita, ya, Tuhan akan memberikan yang terbaik. Asal kita utamakan Tuhan, asal kita ada di dalam Tuhan. Jangan kita lari dari Tuhan. Kalau kita lari dari Tuhan, kita lari dari persoalan kita, kita akan menghadapi bertambah-tambah rumit, bertambah-tambah susah, ya, bertambah tertekan, karena tidak ada jalan keluar. Tetapi bagi mereka yang setia di dalam Tuhan, yang setia melakukan firman Tuhan, ya, Tuhan bilang dia akan mendapat kekuatan. Ada firman Tuhan berkata, 7 kali orang benar jatuh, dia akan bangkit lagi, nggak akan jatuh terpuruk, asal posisi kita menjadi orang benar. Orang benar bukan kemampuan kekuatan kita, orang benar karena kita dibenarkan oleh Tuhan. Sejak kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita menjadi orang-orang yang dibenarkan dan kita mempertahankan itu, ya. Kita jaga kehidupan kita, jaga kekudusan kita. Karena Tuhan itu kudus, Tuhan itu kan ada bersama kita kalau hidup kita berkenan kepada Tuhan, ya. Kalau hidup kita maunya sendiri, selalu bertentangan dengan firman Tuhan, bagaimana Tuhan mau ada bersama dengan kita, ya? Bagaimana kita bisa ada di dalam Dia? Sebab itu mari, ya, jaga pelihara kehidupan kita. Ada seorang hamba Tuhan dari India, seorang hamba Tuhan wanita. Dia berkata, jangan jadikan hatimu itu hotel bagi Tuhan, tapi jadikan hatimu rumah bagi Tuhan. Kita tahu kalau hotel kan cuma sebentar, ya, ditinggali, cuma tempat singgah sementara, ya. Sebentaran aja orang tinggal di hotel. Nah kan orang tinggal di hotel bertahun-tahun, ya. Tapi kalau di rumah, orang itu tinggal di rumah, di dalam rumah, ya. Jadikan hatimu rumah buat Tuhan, bukan hotel. Jadi Tuhan gak sebentar datang, sebentar pergi, ya. Karena hidup kita tidak berkenan, hidup kita tidak sesuai, kita tidak bisa merasakan kehadiran Tuhan di hidup kita, ya. Pengurapannya sebentar ada, sebentar hilang, ya. Berkatnya sebentar ada, sebentar nggak hilang, ya. Karena kita hanya jadikan hati kita itu hotel buat Tuhan. Tuhan gak selamanya tinggal, Tuhan tidak selamanya ada, Tuhan tidak selamanya beserta. Tapi kalau kita jadikan hati kita itu rumah buat Tuhan, kita akan pelihara hati kita, kita akan jaga hati kita, supaya hati kita menjadi tempat yang berkenan untuk Tuhan tinggal, untuk Tuhan hadir, untuk Tuhan selalu ada bersama kita, ya. Kalau hati kita dipenuhi oleh dengki, siri, ya, dendam, benci, bagaimana Tuhan mau tinggal di hati kita? Itu semua adalah sampah. Sampah itu bau, saudara. Mana ada yang kalau kita mau tinggal dekat-dekat tempat sampah, bisa kita berdiri aja, kita kan akan menjauh, ya. Tapi kalau hati kita pelihara, ya, dengan kebencian, kepahitan, ya, dendam, bagaimana Roh Kudus atau Tuhan akan ada di hati kita, akan betah tinggal di hati kita. Sebab itu jaga hati kita, ya. Jadi orang-orang yang mudah mengampuni, yang murah hati, yang berbelas kasihan, ya. Sehingga Tuhan betah tinggal di dalam kita. Karena kita menjaga hati kita, menjaga kehidupan kita, kekudusan kita, ya. Kalau kita masih hidup terus dengan hal-hal yang tidak kudus, berkompromi dengan dosa, bagaimana Tuhan mau betah tinggal di dalam kita, ya. Mari usahakan hati kita menjadi rumah bagi Tuhan, sehingga Tuhan selalu ada di dalam kita, Tuhan selalu ada bersama kita, Tuhan menjadi milik kita sepenuhnya, ya. Dan kita menjadi milik Tuhan sepenuhnya. Sehingga apapun persoalan pergumulan boleh datang, tapi karena kita ada di dalam Tuhan, Tuhan yang akan mengcover kita, Tuhan yang akan bergerak menolong kita, karena Dia ada di dalam kita. Tuhan akan merasakan
kesesakan kita. Tuhan akan merasakan beban berat kita. Tuhan akan tahu pergumulan kita. Dan dia ikut menanggungnya, ya, sehingga apapun persoalan pergumulan yang ada kita hadapi saat ini di hidup kita, itu akan menjadi ringan dan kita bisa menanggungnya, kita bisa melewatinya, kita bisa menyelesaikannya karena Tuhan yang bekerja di dalam kita. Karena dia tidak pernah jauh dari kita, dia ada di dalam kita. Mari saudara, pelihara hati kita, jaga hidup kita, langkah kita, jangan menyimpang dari firman Tuhan. Kalau mau jadi orang yang diberkati, mau jadi orang yang ditolong Tuhan, ya, mau melihat kemuliaan Tuhan, mau melihat Tuhan bekerja di hidup kita, lakukan dengan taat firman Tuhan, hidup dalam kekudusan, percaya Tuhan sepenuhnya, jaga hati kita, karena dari hati itu timbul kehidupan, dari dalam hati itu terpancar kehidupan, ya. Dari hati yang baik, mata air yang baik di hati kita, maka akan terpancar perilaku kita juga yang memberkati banyak orang, yang menyenangkan banyak orang, terlebih lagi menyenangkan hati Tuhan. Ketika kita berjalan bersama Tuhan, kita ada di dalam Tuhan, kita melangkah bersama Tuhan, tidak ada satu apapun yang tidak bisa kita tanggung karena kita bersama Tuhan, saudara, ya. Seperti Rasul Paulus tadi, betapa banyaknya penderitaan yang harus dia tanggung, itu yang ditetapkan Tuhan untuk Rasul Paulus, tapi dia bisa melewati karena dia sendiri tetap tinggal di dalam dia. Dia alami sendiri bagaimana kuasa Tuhan bekerja di hidupnya, di dalam pelayanannya, ya. Waktu karam kapal, dia bisa tertolong, tidak tenggelam, tidak hanyut. Waktu di penjara, penjara bisa terbuka, ya. Kunci-kunci pintu-pintu di penjara paling dalam bisa terbuka, dia bisa bebas, dia bisa lepas. Waktu dia pernah didera, dikira dia sudah mati, ternyata tidak, ya. Dikira orang yang mendera sudah mati ditinggalin, ternyata dia hidup, ya. Dia bisa melarikan diri, ya. Bagaimana Tuhan menolong, ya. Bagaimana juga kuasa Tuhan bekerja di pelayanannya Rasul Paulus, ya. Sampai ada bisa bayangannya itu menyembuhkan orang sakit, ya. Itu bisa dialami oleh Rasul Paulus karena dia ada di dalam Tuhan, ada beserta dengan Tuhan. Kalau kita juga mau alami, ya, mujizat pertolongan Tuhan di hidup kita, apapun pergumulan persoalan kita, jaga hati kita, buat hati kita tempat yang nyaman untuk Tuhan tinggal, hingga Tuhan akan bekerja, Tuhan akan berkarya, dan kita akan melihat kemuliaan Tuhan. Puji Tuhan, saudara. Untuk mengakhiri firman Tuhan, saya akan ajak saudara membaca di 1 Korintus 10 ayat 13. Kita akan baca sama-sama. 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Sudah ketemu? Kita baca 2, 3. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Amin. Itu kata firman Tuhan dengan kata saya. Aminkan firman Tuhan bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan biasa. Seberat apapun, itu adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Ya, ketika kita mempercayai Tuhan, mempercayai Allah, maka ketika kita dicobai, ya, Tuhan akan memberikan jalan keluar. Dia akan memampukan kita untuk kita bisa mendapatkan jalan keluar, dan kita bisa menanggungnya. Kita bisa keluar sebagai pemenang. Karena kita hidup dalam firman Tuhan, kita mempercayai firman Tuhan, kita melakukan firman Tuhan dalam hidup kita. Mari saudara, bawa hidup kita lebih dekat kepada Tuhan, bawa hidup kita lebih mengandalkan Tuhan, setia, ya.
Jangan kita tinggalkan Tuhan dengan masa bodoh, dengan kehidupan rohani kita, tapi kita harus memelihara kehidupan rohani kita dengan setia beribadah, setia berdoa, setia baca kita, ya. Terus dengar-dengaran kepada Tuhan, takut akan Tuhan, maka pasti firman Tuhan katakan kita akan bisa seperti apa yang Rasul Paulus katakan, bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Puji Tuhan saudara, biar firman Tuhan hari ini bisa terus meneguhkan kita, membawa iman percaya kita untuk terus bertumbuh di dalam Tuhan, ya. Tetap setia, tetap semangat ngiring Tuhan, ya. Walaupun keadaan dunia semakin tidak menentu, semakin kacau dan sebagainya, tetap semangat di dalam Tuhan, ya. Karena kita orang-orang pilihan Tuhan, kita berbeda saudara, ya. Hidup kita berbeda. Tuhan pasti bertanggung jawab atas hidup kita, asal kita hidup sesuai dengan firman Tuhan. Saja kita mengangkat sebuah pujian. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Mari bangkit berdiri saudara. Tuhan Yesus
Engkau yang terus berkarya. Mari Roh Kudus, Engkau yang akan terus menyampaikan isi hati Tuhan di hati umat-Mu, bahwa segala perkara dapat kami tanggung asal kami berada di dalam Engkau Tuhan, asal kami setia di dalam Engkau Tuhan. Kami percaya kepadamu Tuhan, dan kami mengandalkan Tuhan dalam seluruh hidup kami. Kami melakukan firman Tuhan di hidup kami. Kami percaya apapun persoalan yang terjadi di hidup kami saat ini, apapun proses yang sedang kami alami yang Tuhan izinkan, akan bisa kami lewati, akan bisa kami lalui, dan akan ada penyelesaiannya. Karena Tuhan ada bersama kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kuatkan teguhkan iman kami semua. Kuatkan teguhkan kami untuk terus berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Berjalan bersama Tuhan, sehingga akan kami meraih kemenangan bersama dengan Tuhan. Menjadi umat-umat pemenang. Itu yang Tuhan tetapkan bagi kami. Terima kasih Bapa. Kami terima firman-Mu, dan kami akan lakukan dalam hidup kami. Berkati seluruh jemaat yang sudah mendengar firman ini, dan mereka yang akan mendengar lewat siaran di YouTube. Tuhan memberkati. Biar firman ini nyata di hidup kami sebagai umat Tuhan, bahwa sebagai orang percaya kami sanggup menanggung setiap beban di hidup kami bersama dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, ucap syukur dan terima berkat-Mu. Haleluya. Semua katakan amin. Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah damai sejahtera, anugerah, berkat yang dari Allah, cinta kasih dari Yesus Kristus, Putra Allah yang tunggal, kekuatan, penghiburan, dan pertolongan dari Allah Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali ke dalam dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita nyanyikan pujian Ku Yakin.